Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin B. Kali ini kami akan membahas story arc Spider-Man yang disebut One More Day. Cerita ini terdiri atas Amazing Spider-Man issue 544, Friendly Neighborhood Spider-Man issue 24, Sensational Spider-Man volume 2 issue 41, serta Amazing Spider-Man issue 545. Kami juga akan menambahkan Amazing Spider-Man issue 538 agar bisa menyampaikan isi cerita dengan lebih lengkap. Penulis cerita ini adalah Joseph Michael Straczynski atau dikenal sebagai JMS. Untuk bagian terakhir, Joe Quesada ikut menulis bersama JMS. Sedangkan artnya ada yang dikerjakan oleh Ron Garney dan ada pula yang dibuat oleh Joe Quesada. Akar permasalahan dalam One More Day berasal dari event Civil War. Kami sudah pernah membuat video tentang event tersebut, linknya kami cantumkan di deskripsi. Dalam Civil War, Peter Parker awalnya memihak Tony Stark, bahkan dia sampai membuka topengnya secara langsung di televisi. Akan tetapi Peter kemudian berpindah pihak setelah merasa bahwa pilihannya salah. Karena ia sudah terlanjur membuka identitasnya di muka publik, maka nyawa orang-orang yang ia sayangi berada dalam bahaya. Ketika peperangan sudah sampai di puncaknya, Peter mengamankan istrinya Mary Jane dan Bibi May ke sebuah hotel kecil sebelum ia pergi bertempur. Keadaan saat itu sangat mencekam, bahkan sampai membuat MJ takut Peter tidak akan selamat pada pertempuran tersebut. Suasana kian mengkhawatirkan sebab baku hantam antara kedua kubu hero ini disiarkan secara langsung di TV. Sementara itu, Kingpin yang ada di dalam penjara memiliki niat jahat terhadap Peter dan keluarganya. Karena ia sudah mengetahui identitas Spider-Man, maka ia segera mengirim seorang sniper untuk membunuh Peter. Pada akhirnya Peter kembali ke hotelnya dan disambut dengan hangat oleh MJ. Tetapi tiba-tiba saja Spider-Sense-nya aktif dan membuatnya menyadari ada bahaya. Ketika sang sniper menarik pelatuknya, Peter berhasil menghindari sambil menyelamatkan MJ dari peluru yang melesat itu. Sayangnya peluru yang harusnya ditujukan kepada Peter malah sekarang bersarang di tubuh Bibi May. Peter langsung melemparkan sebuah mobil jeep kepada sang sniper, namun ternyata ia berhasil selamat. Melihat keadaan Bibi May yang sedang kritis, Peter langsung membawanya menuju ke rumah sakit dan membaringkannya di salah satu ruangan. Sedangkan Peter sendiri menunggu di luar. Ia menghindari kontak langsung dengan pihak rumah sakit, sebab statusnya merupakan hero ilegal. Selanjutnya ia meminta tolong kepada MJ untuk menjaga Bibi May, selagi ia mencoba mencari tahu siapa sebenarnya dalang di balik penembakan ini. Kisah perburuan ini diceritakan pada story arc Back in Black, di mana ia mengenakan kembali black suit untuk memburu dan mengancam siapapun yang berani melukai keluarganya. Kostum yang dipakai Peter ini adalah pakaian berwarna hitam dan bukanlah simbiot. Sementara itu Bibi May ditangani oleh seorang dokter bernama Fine. Ia mengatakan bahwa Peter dan MJ harus memberikan jaminan atau asuransi agar Bibi May tidak dipindahkan ke bangsal perawatan amal. Memang saat itu, keadaan finansial mereka sedang tidak bagus. Peter dan MJ mendaftarkan Bibi May dengan nama May Morgan untuk menghindarkannya dari para penjahat. Dengan nama samaran ini, tentu pihak rumah sakit tidak bisa menemukan asuransi dengan nama yang sesuai dengannya. Jadi Peter dan MJ harus memberikan jaminan bahwa mereka bisa membiayai pengobatan Bibi May. Mendengar bahwa bibinya akan dipindahkan ke bangsal amal, maka Peter menyuruh MJ untuk menjaga Bibi May agar pihak rumah sakit tidak memindahkannya. Sedangkan Peter bergegas pergi demi mencari biaya jaminan. Sebelum Peter pergi, Dr. Fine mencoba menahannya. Ia mengatakan bahwa 2 tahun lalu ia memiliki paman yang hampir meninggal, tetapi diselamatkan oleh Spider-Man. Maka dari itu dokter tersebut mencoba membalas budi dengan menutupi identitas asli Bibi May dari pihak rumah sakit. Ternyata memang dari awal dokter tersebut mengenali Peter Parker, sebab ia membaca berita yang memuat foto Peter ketika membuka identitas kepada publik. Karena membutuhkan uang, maka Peter memutuskan pergi ke Stark Tower untuk menemui Tony Stark. Semenjak Civil War hubungan mereka merenggang, jadi sekarang Peter harus mengendap-endap menyusup ke dalam bangunan itu. Sayangnya Stark menubruknya hingga mereka keluar dari tower. Saat Peter ketahuan, ia malah menutup repulsor pada kaki Iron Man, sehingga membuat mereka berdua hampir terjatuh dari ketinggian. Perbuatan tersebut ternyata dilakukan Peter agar Tony tidak kabur meninggalkannya. Tony dengan sigap mengalokasikan energi suitnya pada repulsor bagian sarung tangan untuk mencegah mereka berdua jatuh dengan keras. Ketika Tony mencoba menahan Peter, Peter justru melayangkan pukulan keras ke wajah Tony. Selain itu, ia juga mengerahkan web fluid yang ia miliki untuk menahan serangan serta membuat Iron Man terjebak dalam jaringnya. Dalam keadaan Tony yang tidak berdaya, Peter memukulnya serta melepas helmnya. Peter menyampaikan bahwa Bibi May dalam keadaan kritis dan semua itu akibat dari Tony yang menyuruhnya membuka identitas ke publik. Peter menuntut Tony untuk bertanggung jawab atau setidaknya mencegah Bibi May agar tidak dipindahkan ke bangsal amal. Sayangnya Tony mengaku tidak bisa membantu menggelontorkan dana untuk menolong Bibi May, sebab Peter tidak menyetujui undang-undang registrasi superhero dan kini merupakan seorang buronan. Pada akhirnya Tony berhasil terbebas dari belenggu jaring Spidey dan ia memperingatkan Peter untuk tidak mendekatinya lagi. Kalau sampai Peter mendatanginya lagi, maka ia terpaksa harus menangkap Peter.
Dengan tangan hampa, Peter kembali ke rumah sakit untuk menemui MJ dan Bibi May. Di sana MJ mengatakan bahwa Dr. Fine tidak bisa mengulur waktu demi menahan Bibi May lebih lama lagi. Di tengah situasi genting ini, Jarvis datang dan menunjukkan rekening bank miliknya kepada Dr. Fine yang berisi lebih dari $2 juta. Jarvis juga berpura-pura sebagai sepupu Bibi May. Ternyata setelah bertemu Peter tadi, Tony Stark menyuruh Jarvis untuk menolong keluarga Peter. Berkat pertolongan ini, Peter dan MJ dapat sedikit bernafas lega. Namun Dr. Fine mengatakan bahwa tubuh Bibi May sudah sangat lemah dan tidak mempunyai waktu yang banyak sebelum ia meninggal. Peter akhirnya menyadari bahwa ia membutuhkan keajaiban untuk menyelamatkan Bibi May dari kematian. Maka ia pun mencari orang yang berhubungan dengan keajaiban, yaitu Dr. Strange. Spider-Man pergi menuju Sanctum Sanctorum dan disambut oleh Strange yang telah mengetahui tujuan kedatangannya. Strange mengatakan bahwa ia tidak bisa menolong Peter, sebab ada berbagai hal di semesta ini yang memang tidak dapat diubah oleh manusia. Peter membalas bahwa jika Bibi May meninggal akibat penuaan atau penyebab alami lainnya, maka ia akan mengikhlaskannya. Tetapi kali ini masalahnya berbeda. Ia tidak terima jika sampai Bibi May meninggal diakibatkan oleh peluru yang seharusnya tertuju kepadanya. Strange memberikan Peter solusi lain, yaitu dengan meminjamkannya sebuah benda magis yang bernama Hands of the Dead. Benda ini membuat seseorang menembus ruang dan waktu, sehingga bisa menjelajahi berbagai tempat pada waktu yang bersamaan. Namun Strange melarang Peter menggunakan benda ini untuk mencegah Bibi May tertembak, sebab ada hal yang tidak boleh diubah. Setelah Strange mengucapkan mantra untuk mengaktifkan Hands of the Dead, benda itu dengan cepat menggandakan tubuh Peter dalam bentuk astral. Peter menemui berbagai orang jenius untuk meminta tolong kepada mereka agar menyelamatkan Bibi May dari kematian. Beberapa orang yang ia kunjungi adalah Reed Richards, Black Panther, Hank Pym, Beast, Otto Octavius, Kurt Connors, Morbius, The Wizard, dan Dead Girl. Bahkan ia juga mendatangi Dr. Doom. Sayangnya semua orang yang Peter datangi mengaku tidak bisa menolongnya. Karena melakukan perjalanan waktu dan membelah dirinya menjadi banyak, maka Peter kembali ke Sanctum Sanctorum dalam keadaan lemas. Strange lagi-lagi memberitahu Peter bahwa hidup dan mati merupakan siklus esensial yang tidak dapat diubah oleh manusia, bahkan oleh Sorcerer Supreme sekalipun. Melihat keadaan Peter yang lemas, Strange meninggalkannya sebentar untuk mengambilkan minum. Peter malah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil lagi Hands of the Dead. Dia mengaktifkannya kembali dengan menirukan mantra yang sebelumnya disebutkan oleh Strange. Kali ini Peter pergi menuju masa lalu, lebih tepatnya pada hari ketika Bibi May tertembak. Dalam wujud astral, Peter mencoba menghentikan sniper yang ditugaskan untuk menembaknya. Ia berusaha memukulnya, namun tangannya malah menembus kepala sniper itu. Saat Peter mencoba memperingatkan dirinya dari masa lalu, beberapa sosok makhluk yang bernama Nightwalker muncul menyerangnya dan melukai tangannya. Nightwalker sendiri merupakan sosok makhluk yang berada di batas ruang dan waktu. Mereka bertugas untuk menjaga agar takdir tidak berubah. Peter berjuang menjauhkan para Nightwalker dan memasuki ruangan hotel. Ia berniat memperingatkan semua orang yang ada di ruangan tersebut untuk menyelamatkan Bibi May sebelum tertembak. Tetapi upaya ini percuma. Peter, MJ, dan Bibi May yang berada di masa lalu tidak dapat mendengarnya. Saat Bibi May tertembak, Nightwalker kembali datang untuk menyerang Peter. Untungnya Strange segera menyelamatkannya. Strange lalu membawanya ke Sanctum Sanctorum. Agar Strange tidak bertemu dirinya dari masa lalu, ia harus kembali ke waktu yang lebih lama dan mencari waktu di mana Dr. Strange sedang tidak berada di dalam Sanctum Sanctorum. Ketika hendak menyembuhkan Peter, ada seseorang yang datang ke Sanctum Sanctorum. Maka Strange di masa depan harus menemui orang ini agar tidak mengganggu proses penyembuhan Peter. Peter masa depan mencoba menguping pembicaraan Dr. Strange. Lalu ia kemudian menyadari bahwa ternyata tamu tersebut merupakan dirinya dari masa lalu. Peter masa depan masih berusaha mencoba untuk memperingatkan dirinya dari masa lalu, namun tubuhnya tidak bisa menjadi padat jika keluar dari ruangan tersebut, sehingga ia akhirnya menyerah. Strange yang telah selesai berbicara dengan Peter masa lalu, berlanjut menyembuhkan luka Peter dan mengembalikannya ke masa kini. Melihat keadaan Peter, Strange menyarankan sebaiknya Peter menghabiskan sisa waktunya bersama Bibi May sebelum bibinya itu meninggal. Setelah itu Peter meninggalkan Sanctum Sanctorum dengan masih merasa putus asa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang anak kecil berambut merah. Anak itu berbicara seolah-olah dia mengetahui tentang keadaan yang sedang Peter alami. Anak itu kemudian pergi menuju sebuah gang. Peter khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi kepadanya, jadi Peter memutuskan untuk mengikuti anak itu. Begitu tiba di gang, ternyata anak kecil tersebut telah menghilang. Lalu Peter bertemu dengan seorang kutu buku dan segera menanyakan keberadaan anak kecil tadi. Selanjutnya ia tahu bahwa seorang kutu buku ini bekerja sebagai software designer di bidang game. Orang itu menceritakan sedikit tentang pekerjaannya dan pandangannya terhadap game itu sendiri. Pembicaraan mereka terhenti ketika seorang pria paruh baya memanggilnya dari dalam mobil. Orang itu mengatakan bahwa ia tahu kemana anak kecil itu pergi, jadi ia menawarkan Peter untuk masuk ke mobilnya.
Mobil itu ternyata dibekali dengan alat-alat yang cukup canggih. Orang ini juga menceritakan masa lalunya kepada Peter. Ternyata ia memiliki masa kecil yang keras di mana ia selalu mengalami perundungan karena ia merupakan anak yang pintar. Hingga akhirnya ia berhasil membuktikan diri menjadi orang yang sukses serta mempekerjakan para pelaku yang dulu melakukan perundungan padanya. Akhirnya pria itu menunjukkan jalan kepada Peter dan mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi menemani Peter. Peter yang merasa bingung terus berjalan hingga bertemu dengan wanita yang mengenakan pakaian berwarna merah. Wanita itu berbicara kepada Peter bahwa ia telah menunggu Peter. Wanita itu juga menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan realita dan waktu alternatif. Namun Peter tidak percaya akan hal semacam itu. Wanita itu menjelaskan bahwa Peter baru saja menemui beberapa realita alternatif dalam perjalanannya mencari anak kecil tadi. Ia menceritakan bahwa sang kutu buku merupakan realita di mana Peter tidak mendapatkan kekuatannya, sehingga berakhir menjadi seorang kutu buku yang potensinya tidak dapat diperhatikan oleh orang lain. Ada pula realita lain di mana Peter memiliki misi balas dendam kepada orang-orang yang melakukan perundungan padanya saat ia masih kecil. Ia berfokus pada pengetahuannya dan akhirnya menjadi kaya raya karena penemuan jeniusnya. Sosok ini merupakan sang pria paruh baya. Itu hanya merupakan dua contoh dari kemungkinan yang bisa saja Peter alami. Peter sempat menanyakan apakah anak kecil tadi merupakan versi alternatif lainnya. Sang wanita tidak mau memberitahukan itu kepada Peter, melainkan berubah wujud dan menunjukkan wujud aslinya yang ternyata adalah Mephisto. Mephisto sendiri merupakan seorang iblis penguasa salah satu neraka. Ia mengaku bisa menyelamatkan Bibi May, namun tentu saja ada harganya. Syarat yang diminta Mephisto demi keselamatan Bibi May bukanlah jiwa seperti perjanjian pada umumnya. Ini karena Mephisto sendiri sudah bosan menyiksa jiwa-jiwa yang telah orang lain jual kepadanya. Ia meminta sesuatu yang lebih berharga lagi. Karena merasa putus asa, Peter mencoba mendiskusikannya kepada MJ. Ternyata hal yang terjadi kepada Peter juga dialami oleh MJ, yaitu Mephisto menawarkan keselamatan Bibi May. Akhirnya Mephisto mengatakan bahwa ia menginginkan cinta antara Peter dan MJ. Ia ingin agar mereka menukarkan pernikahan mereka dengan nyawa Bibi May. Rupanya cinta mereka begitu kuat hingga nilainya melebihi jiwa dari manusia yang biasanya Mephisto dapatkan. Mephisto memberikan waktu sampai besok bagi mereka berdua untuk mempertimbangkannya. Peter dan MJ pun mengalami perdebatan tentang pilihan ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Strange, MJ juga mengatakan bahwa mungkin inilah waktunya bagi Bibi May meninggalkan dunia ini. Dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, Peter tidak bisa menerima perkataan MJ. Ujung-ujungnya, mereka memutuskan untuk menghabiskan hari itu hanya berduaan. Akhirnya tibalah waktunya Peter dan MJ harus mengambil keputusan di depan Mephisto. Mephisto menjelaskan cara kerja jika mereka setuju untuk menjual cinta mereka. Proses ini tidak akan menyengsarakan mereka berdua dan akan terjadi dalam sekejap. Bahkan mereka berdua tidak akan ingat bahwa mereka pernah menjual pernikahan mereka kepada Mephisto. Namun tetap akan ada bagian yang sangat kecil pada diri Peter dan MJ yang akan menyadari bahwa mereka pernah bersama. Pada akhirnya Peter dan MJ setuju untuk menukarkan pernikahan mereka dengan keselamatan Bibi May. Sebelum Mephisto menggunakan kekuatannya, ia mengatakan bahwa wanita yang mengenakan pakaian merah sebenarnya merupakan masa depan dari MJ. Sedangkan anak kecil yang ditemui Peter di depan Sanctum Sanctorum merupakan anak Peter dan MJ. Masa depan itu akan terjadi jika saja mereka membiarkan Bibi May meninggal dan tidak melakukan perjanjian dengan Mephisto. MJ sempat meminta tambahan dalam kesepakatan tersebut, yaitu identitas Peter Parker sebagai Spider-Man harus kembali menjadi rahasia. Jadi tidak akan ada lagi orang jahat yang bisa membahayakan orang yang dicintai Peter, khususnya Bibi May. Pada momen-momen terakhir, MJ berbicara kepada Peter bahwa mereka pasti akan mampu menemukan jalan untuk kembali bersama dan tidak akan berhasil dipisahkan oleh Mephisto. Peter kemudian terbangun. Hari itu ia jalani dengan biasa saja, bahkan ia masih tinggal berdua bersama Bibi May yang saat ini terlihat sehat walafiat. Akibat tindakan Mephisto, pernikahan Peter Parker dengan Mary Jane dihapuskan dari realita. Pernikahan ini dihilangkan dari segala riwayat sejarah dan memori orang-orang, termasuk dari ingatan Peter dan MJ. Mereka berdua juga tidak ingat tentang perjanjian dengan Mephisto tersebut. Selain itu, identitas Peter kembali menjadi rahasia yang tidak diketahui oleh masyarakat. Itulah pembahasan tentang One More Day. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, dan WhatsApp. Like fanpage, serta follow Instagram dan Twitter Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik lainnya.